Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Oh, malam. Sudah terdengar ya, sudah masuk suaranya berarti. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketemu lagi sama saya ya, Diana, produk spesialis dari PT Forever Health Indonesia. Nah, malam ini seperti biasa kita akan Zoom bersama Dr. Winda. Apakah Dr. Winda sudah ada di sini? Dr. Winda? Halo. Dok, sudah ada ya dok ya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti biasa kita akan memulai Zoom-nya. Namun dipastikan jika ingin melakukan aktivitas bisa sambil dimatikan kameranya ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kakaknya gimana? Oke, sudah muncul ya dok ya? Coba sebentar ya. Oke, ya, udah muncul. Sebentar. Nah, seperti biasa, setelah Dr. Winda menjelaskan, selanjutnya kita akan mengadakan testimoni. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan testimoninya bisa langsung memberikan testimoninya. Nanti selanjutnya kita akan langsung ke tanya jawab. Oke, saya persilahkan untuk Dr. Winda. Oke deh, terima kasih Diana atas kesempatannya. Halo teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Jumpa lagi nih kita nih ya hari ini. Seperti biasa di hari Kamis malam yang indah ini. Oke, saya harap nih teman-teman FHI semuanya hari ini sehat-sehat ya. Kayaknya mungkin ada yang lagi di jalan ya, sambil online, sambil streaming, ada juga yang lagi di rumah, dimanapun kita tetap bisa sambil bersharing-sharing ya, oke? Nah, topik kita hari ini itu adalah tentang kekompakan untuk kesehatan kulit. Aduh, kulit adalah topik favorit saya ya, soalnya kita ngomongnya yang enak-enak dipandang gitu ya, nggak melulu yang soal yang sakit-sakit, tapi yang sehat-sehat, yang cakep-cakep gitu. Nah, kita ngomongin soal kesehatan kulit nih kali ini. Nah, apa aja yang mau kita bahas? Yuk kita lanjut ya, slide. Nah, kalau kita ngomongin kulit, pertama kita harus tahu dulu, kulit itu apa sih? Ini kulitnya yang paling kita bisa lihat dengan kasat mata, yaitu dia merupakan bagian yang terluar dari tubuh kita. Di mana inilah yang paling kita lihat ya. Jadi kita tuh apa-apa tuh melihatnya kulit nih, teman-teman. Kita melihat penampilan, ya kan? Cari jodoh, lihat penampilan. Cari kerjaan, atau cari orang yang mau kita pekerjakan, juga lihat penampilan. Mau makan, lihat penampilan juga yang jualannya kayak gimana. Ya kan? Itulah begitu pentingnya penampilan saat ini. Jadi nggak melulu apa ya, bukan berarti kalau kita memperhatikan penampilan berarti kita ganjen, enggak ya teman-teman ya. Tapi kita memperhatikan penampilan karena kita tahu pentingnya penampilan itu dalam kehidupan kita. Nah, di sini termasuk juga kulit wajah kita, ya. Nggak cuma kulit wajah sih, tapi kulit seluruh bagian kulit kita ya. Tapi di sini memang terutama kulit wajah, itu merupakan satu bagian dari kulit yang dapat mempengaruhi penampilan kita dan kepercayaan diri kita gimana gitu. Jadi kalau umpamanya pasti beda deh kalau teman-teman yang kulit wajahnya secara spesifik ya, kulit wajahnya itu yang mulus dengan kulit wajahnya itu yang bopeng-bopeng ya, ada banyak jerawatnya, pasti beda DPD-nya, ya kan? Kalau seenggaknya kalau kulit kita mulus, itu kita pasti lebih percaya diri. Oke, slide. Nah, kalau kulit sendiri itu sebenarnya ada berlapis-lapis, teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar satu lapis aja, tapi ada 3 lapis sebenarnya, ya. Lapisan yang paling luar, itu yang paling bisa kita lihat, itu namanya adalah lapisan epidermis.
Nah, lapisan ini dia tuh sifatnya lebih tahan air, makanya nih kalau kita mandi atau kulit kita kena air, nggak langsung merembes ke dalam tubuh gitu airnya ya. Gitu. Jadi dia tahan air dan fungsinya sebagai penghalang terhadap infeksi. Jadi bisa dibilang nih kulit kita itu, terutama bagian epidermis, itu adalah barrier kita, tameng kita yang paling luar. Di bawah epidermis, nah itu ada namanya dermis. Nah, dermis inilah yang biasanya bisa dibilang tempatnya kompartemen-kompartemen kulit yang fungsinya sebagai pelengkap. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah familiar dengan kata-kata kolagen, nah pernah dengar ya kolagen kulit. Nah, kolagen itu adanya di dermis posisinya ya. Dia tugasnya adalah untuk menopang permukaan kulit kita, si epidermis, supaya permukaannya itu bisa rata. Kalau nanti kolagennya kurang, yang di bawahnya, isi di bawah si dermisnya ini kurang, itu tuh kayak di bagian atasnya itu jadi jatuh gitu. Jadi jatuh, sehingga permukaan kulit kita jadi nggak rata. Itulah yang biasanya kita lihat tuh kalau secara kasat mata tuh seperti kerutan gitu ya. Terus di bawahnya lagi ada namanya hipodermis. Nah, kalau hipodermis ini dia lebih ke lemak ya kandungannya ya. Jadi di mana kita bagian-bagian kulit kita yang lebih ada penumpukan lemak, nah itu penebalannya itu di hipodermis. Contohnya nih, pipi. Nah, pipinya cabi gitu kan. Pipinya cabi. Nah, itu cabinya karena ada kandungan lemak yang agak banyak di lapisan hipodermisnya. Gitu. Slide. Nah, kalau kulit sehat sendiri itu kayak gimana sih, Dok, ciri-cirinya? Nah, kalau kita tuh mau ngecek nih, apakah kulit kita ini sebenarnya sehat nggak ya? Nah, itu kalau kita lihat, itu kita punya kulit itu permukaannya tuh terasa halus. Ya, mungkin nggak harus sehalus pantat bayi ya, cuman ya cukup halus lah, ibaratnya gitu ya, cukup halus dan rata. Nah, jadi permukaan kulitnya itu teksturnya itu merata. Lalu juga warna kulitnya juga merata, tidak belang-belang, tidak ada flek ya. Nah, selain itu ada juga kita temukan tidak adanya indikasi masalah pada kulit. Jadi ya itu tadi ya, nggak ada jerawat, tidak ada bopeng, tidak ada keriput dan yang lain-lain. Terus kulitnya juga kelihatan ya lebih seger, lembab, dan yang paling kita suka adalah glowing. Nah ya, lalu elastisitas kulit kita juga tetap terjaga. Jadi kulit kita tuh lentur. Ibaratnya nih kalau teman-teman mau ngetes, ini kulit saya elastisitasnya masih bagus atau enggak ya? Coba aja cubit pipinya. Nah, cubit pipinya gimana? Terasa nggak kenyal nggak dia? Nah, kalau terasa kenyal, itu berarti elastisitas kulit kita masih cukup baik. Slide. Nah, lalu masalah-masalah kulit itu apa aja biasanya? Nah, paling sering, paling banyak masalah itu adalah jerawat. Siapa yang belum pernah jerawatan? Saya rasa seenggaknya 1-2 adalah ya jerawatnya, walaupun mungkin jarang, tapi pasti pernah deh punya pengalaman terhadap jerawat. Ya, jerawat itu memang masalah kulit yang paling banyak ditemukan. Lalu ada juga yang punya masalah, ini juga yang favorit masalahnya adalah flek hitam. Nah, ini biasanya paling si ibu-ibu nih. Dok, gimana ya kurangin flek hitam saya nih? Nah, ya kan? Nah, karena kan memang kan kebetulan kita juga tinggal di daerah tropis ya, banyak matahari. Nah, sehingga flek hitam itu tuh sering banget kita temukan ya, bisa mudah untuk timbul di kulit kita. Nah, lalu apalagi masalah kulit itu kulit kusam. Nah, ini juga sebenarnya cukup sering juga ya orang masalah ya, kulitnya tuh kusam. Perasaan saya udah sering, Dok, perawatan, pakai krim, terus segala macam, tapi kok kulitnya kok kayak kesannya tetap kusam ya. Nah, itu juga ada ya. Lalu ada masalah juga kulit berminyak, juga sama ya, sering kulit berminyak, pori-porinya besar, dan juga masalah kantong mata dan mata panda. Nah, ini juga sering nih, ya. Masalah kulit yang sering sekali kita temukan. Slide. Nah, paling penting sebenarnya sebelum kita sampai melaju ke apa ya bilangnya ya, ke treatment yang secara khusus yang harus kita lakukan, kita sebenarnya bisa juga sih menjaga kesehatan kulit itu secara alami. Yang pertama kita lakukan adalah ini, yang paling penting tapi paling sering orang sepelekan, yaitu gunakan tabir surya alias sunblock.
Nah, ini tuh suka males, apalagi biasanya cowok. Ya, suka males sekali pakai tabir surya. Kenapa? Nanti dipikirnya kayak cewek. Ah, itu kan kerjaannya cewek. It's girl stuff, dokter. Katanya gitu. Enggak ya. Menggunakan tabir surya itu mau kita perempuan, mau laki-laki, sama aja ya. Tetap pakai tabir surya. Kenapa? Karena kulit kita itu perlu dilindungi. Kalau kita tidak melindunginya dengan tabir surya, apalagi kalau kita yang aktif ya, keluar-keluar rumah, belum lagi umpamanya naik motor di jalanan, ya kan sering banget kita terpapar dengan sinar matahari, itu tidak selalu bagus juga matahari. Memang matahari bagus ya teman-teman ya buat vitamin D, buat tulang kita. Tapi kalau terlalu berlebihan itu malah bisa merusak kulit kita. Dan itu juga yang nanti bisa akhirnya malah mengakibatkan arahnya kepada kanker kulit. Makanya nggak mau kan? Nah, hati-hati ya. Nah, lalu juga yang bisa juga kita lakukan adalah eksfoliasi kulit. Eksfoliasi itu apa? Itu seperti pengelupasan. Nah, pengelupasan kulit. Ya, jadi kita seiring bertambahnya usia kita, itu normalnya harusnya tuh kulit kita tuh ganti kulitnya tuh rutin seperti itu ya. Bisa mandiri secara otomatis ganti kulit. Sel-sel kulit matinya terlepas. Nah, namun seiring pertambahan usia kita seringkali ini nggak gampang, nggak langsung otomatis dia bereksfoliasi, nggak langsung terkelupas, nggak langsung lepas sel kulit matinya, sehingga butuh bantuan kita untuk melakukan penipisan tersebut. Nah, ini bisa nih kita lakukan dengan menggunakan scrub ya, atau bisa juga biasanya kalau yang cewek-cewek itu suka tuh lulur. Nah, bisa ya dengan lulur atau dengan scrub itu bisa dilakukan eksfoliasi kulit. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Itu juga bisa membantu juga untuk mengurangi kusam pada kulit. Nah, lalu jangan lupa selalu bersihkan wajah sebelum tidur. Jangan males cuci muka. Karena apalagi kalau kita habis dari luar, itu kotoran-kotoran itu tuh debu, itu udah nempel semua di pori-pori. Nah, itu semua harus dibersihkan sebelum pori-pori kita tersumbat dan malah menimbulkan masalah kulit yang baru, ya. Lalu, nah ini juga sama juga nih, jangan terlalu sering mandi dengan air panas walaupun enak, ya. Nah, ini kan kita suka ya, pasti pada suka kan mandi air panas, mandi air hangat gitu lah pakai water heater, ya, apalagi kalau sukanya berendam lagi. Nah, ini jangan terlalu sering. Kenapa? Karena pada saat kita mandi air panas tersebut, air panasnya itu akan mengambil kelembaban dari kulit kita, sehingga kulit kita tuh cenderung kering. Jadi kalau teman-teman perhatiin aja deh, teman-teman kalau baru habis mandi dengan air panas terutama ya, itu tuh rasanya tuh kayaknya kulitnya agak ketarik-ketarik. Nah, itu karena kulitnya kelembabannya kurang, jadi kering ya. Makanya biasanya kalau yang suka mandi dengan air panas sangat dianjurkan sekali habis nanti mandi air panasnya langsung pakai body lotion untuk mengembalikan kelembaban kulit ya. Lalu juga boleh juga pakai masker wajah ya, boleh seminggu sekali, 2 minggu sekali menggunakan masker wajah, itu akan membantu juga untuk menyehatkan kembali kulit kita. Lalu yang biasanya merokok, berhenti merokok ya. Kenapa? Karena asap rokok itu juga merusak kulit kita. Ya, karena asap rokok itu kan radikal bebas sehingga merusak sel-sel kulit kita, dan sel-sel kulit kita itu jadinya bariernya juga jadi semakin menurun. Jadi lebih gampang bermasalah juga. Lalu juga coba juga dengan pola hidup yang sehat, terutama dengan konsumsi makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang tinggi. Slide. Nah, ini saya perkenalkan kembali dan tidak bosan-bosannya, yaitu cocoa flavanol. Nah, cocoa flavanol ini dia dari ekstrak biji kakao yang mengandung 80% flavanol cocoa. Slide. Nah, kalau ngomongin soal coklat, sebenarnya sih ini udah banyak ya teman-teman ya. Sudah banyak diketahui manfaatnya sebenarnya. Seperti berdasarkan penelitian, itu ternyata kalau kita rajin nih konsumsi sekitar 320 mg cocoa flavanol setiap hari selama 24 minggu atau sekitar 6 bulan, rutin gitu ya kita ya konsumsinya, itu ternyata bisa mengurangi kerutan dan juga memberikan elastisitas pada wajah. Dan bahkan ya
Di 7 hari pertamanya, sama kalau kita rajin konsumsi itu sekitar 4-6 gram per hari, itu juga bisa mengurangi kemerahan pada kulit karena sinar UV. Nah, apalagi nih buat teman-teman nih yang suka yang sering kena papar sinar matahari tapi suka males pakai sunblock atau males di-touch up sunblocknya. Nah, reapply sunblocknya suka males, itu tuh biasanya tuh kulit itu jadi lebih kebakar. Nah, itu dengan konsumsi cocoa flavanol, kalau kita rutin, itu tuh bisa mengurangi timbulnya kemerahan tersebut, sehingga tuh kulit kita jadi nggak terlalu gampang iritasi karena sinar matahari. Slide. Nah, selain itu juga, cocoa flavanol juga ternyata dia juga bermanfaat juga loh sebagai tabir surya, karena dia tuh sifatnya antioksidan. Jadi apalagi buat teman-teman juga yang males pakai sunblock, kalau rajin minum cocoa flavanol, itu sifat antioksidannya akan menetralisir atau menyerap sinar UV yang sudah keburu masuk ke dalam kulit kita, sehingga bisa meminimalisir oksidasinya kepada sel-sel kulit yang lain. Lalu selain itu juga cocoa flavanol juga dapat menjaga kelembaban kulit, menghaluskan kulit, memudahkan flek hitam, dan juga menghilangkan kerutan. Slide. Slide. Halo, slide-nya. Next. Sudah di slide, Dok. Belum masuk ya? Belum muncul nih. Belum berubah. Oke, sebentar. Ini, Dok, poin yang keempat, membantu regenerasi. Sudah muncul, Dok? Dokter Winda? Belum loh. Belum. Coba. Kalau saya slide yang ke polifenol? Belum muncul. Belum. Coba di ini ulang. Ke polifenolnya? Sudah? Belum. Oh, kelewatan. Ya, kelewatan. Slide. Oke, dah. Mundur lagi, maju lagi. Ini masih nomor 1, 2. Lanjut. Ini yang keduanya. Yang ketiganya. Yang ketiga, di. Sebentar, Dok. Kita sudah di poin polifenol, Dok. Belum Ini muncul ya? saya yang share. Belum. Oh, Ini gitu. masih di yang slide kedua dari manfaat. Oke. Sepertinya ada masalah sinyal ya. Mungkin ini yang share screen-nya. Ke yang mana yang ini? Oke. Yang ini, Dok. Tadi kelewatan sebelum polifenol. Ya, dah. Oke. Nah, lalu yang terakhir, itu juga dia bisa membantu untuk regenerasi sel, dan juga terutama sebenarnya lebih ke anti-aging ya. Jadi meregenerasi sel, mencegah tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan, flek hitam, dan juga keriput. Lalu dia juga punya efek nih anti-inflamasinya ya, di mana dia bisa menjaga juga kelembaban kulit kita supaya kulit kita tuh biasanya kalau kulit kita itu terlalu kering, teman-teman, tuh cenderung gatal. Nah, itu juga karena efek dari terjadinya peradangan pada kulit. Nah, karena bisa menjaga juga termasuk pada kelembaban kulit kita juga, sehingga gatal-gatalnya bisa berkurang. Makanya ini juga bagus juga buat teman-teman yang mungkin ada kebetulan punya eksit. Ini bisa dikasih juga cocoa flavanol ya. Slide. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang di dalam flavanol sendiri, dia itu merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, di sini memang berdasarkan fungsi yang terutamanya, itu kandungan flavanol yang tinggi pada cocoa, itu ternyata terbukti secara klinis bermanfaat yang bagus sekali untuk fungsi kardiovaskular kita,
utamanya. Nah, jadi kalau kita dalam jangka waktu pendek mengkonsumsi cocoa flavanol, itu dalam waktu singkat manfaat yang kita cepat dapatkan itu adalah dilatasi pembuluh darah. Jadi kita punya pembuluh darah itu dia bisa lebih melebar gitu ya, sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi kalau untuk jangka panjangnya, kalau kita rutin konsumsi, itu yang akan kita dapatkan itu juga kita akan mendapatkan manfaat antioksidannya juga. Nah, tapi teman-teman, memang ini nggak gampang lah ya, nggak terlalu gampang kita untuk mendapatkan manfaat tersebut, karena memang flavanol ini dia lumayan sensitif, suatu molekul yang lumayan sensitif terhadap panas dan juga asam. Sehingga kalau umpamanya kita untuk mendapatkan manfaatnya yang tinggi ini, itu kita butuh metode ekstraksi yang tepat supaya flavanolnya itu nggak gampang rusak. Slide. Nah, di sini untuk produsen kita sendiri, yaitu Berry Callebaut, itu sudah mendapatkan patent terhadap metode yang mereka lakukan dalam ekstraksi kokoanya. Dan di sini metode mereka gunakan itu terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kandungan flavanol pada kakao secara alami. Di mana nih kalau kita bandingkan dengan proses pembulatan coklat yang konvensional, itu tuh dia menurunnya tuh jauh lebih banyak, bisa menurun sampai 60%, sehingga sisanya itu hanya tinggal sekitar 40% saja. Nah, ini dengan metode yang digunakan oleh Berry Callebaut, itu bisa mempertahankan hampir 2 kali lipatnya lebih banyak untuk flavanol cocoa-nya. Slide. Nah, selain itu, kita juga sudah ada studi klinis yang sudah dipatenkan juga, ya, bahwa kalau ekstraksi kokoa ini itu memang sudah bermanfaat untuk kesehatan kulit juga, ya. Jadi dia itu bisa bagus untuk perbaikan struktur kulit, untuk meningkatkan elastisitas, mengurangi garis-garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Nah, ini nanti mungkin boleh nih ya, teman-teman yang sudah merasakan ya kulitnya lebih lembab setelah konsumsi cocoa flavanol, boleh nanti sharing-sharing ya. Slide. Nah, lalu kita juga sudah ada juga ya scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini dia merupakan otoritas keamanan pangan Eropa, seperti BPOM-nya Indonesia lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah bisa mengklaim bahwa cocoa flavanol itu dia dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita, sehingga nanti kita bisa mendapatkan aliran darah yang normal. Nah, jadi memang sudah diakui ya, dan ini memang sudah ada research-nya dan juga jurnal-jurnal yang sudah mendukung hal tersebut. Slide. Nah, jadi ini buat teman-teman, konsumsinya pada dasarnya sih cukup 5 gram saja sehari, itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun, nanti dosis ini bisa berbeda-beda tergantung teman-teman masing-masing ya, karena nanti akan tergantung lagi kepada masalah pada tubuhnya, lalu target yang ingin diharapkan, aktivitas fisiknya seperti apa. Nah, itu nanti bisa disesuaikan, nanti boleh di trial sendiri sampai mendapatkan dosis yang paling pas buat teman-teman semua. Begitu. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali, Dokter Winda. Terima kasih ya, Dok, untuk presentasinya tentang kulit. Sebelum kita masuk ke testimoni, saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara yang akan berjalan dalam waktu dekat ya. Nah, oh iya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin melakukan konsultasi kepada Dokter Winda bisa menghubungi dengan WhatsApp ini ya, Bapak Ibu. Handphone ini akan saya dimulai dioperasi dari jam 10 sampai jam 5 sore. Kemudian di Sabtu tanggal 12 Juni kita nanti ada Grand Business Preview juga nih di CGV Cakung Jakarta Timur. Tiketnya berbayar Rp25.000 dan banyak sekali hadiah menariknya. Halo, Assalamualaikum. 2 unit. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Boleh nanya ya? Ini penting banget. Iya, sebentar Ibu. Sebentar. Nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya kok Ibu. Ya. Ditunggu sebentar ya Bu ini, ya.
Ditunggu sebentar ya Bu, nanti kita akan ada tetap sesi tanya jawabnya. Oke, kemudian ada bisnis preview bersama Bapak Aris Hendrawardana di Kota Bandung, Sabtu tanggal 5 Juni jam 2 siang di Rumah Makan Ampera Karasak. Bagi warga Bandung bisa langsung mengikuti bisnis preview-nya ya, jangan lupa untuk mengajak rekan dan juga keluarganya. Kemudian hari Sabtu tanggal 5 Juni juga kita ada bisnis preview bersama Ibu Lisa dan Bapak Beni di Gedung Mula Kota Tua. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti bisnis preview-nya di Jakarta Barat ini ya, Bapak dan Ibu-Ibu. Jangan lupa untuk selalu mengajak keluarga dan kerabatnya. Kemudian nanti kita di hari Minggu ada bisnis talk bersama Bapak Yomil Putra, Minggu tanggal 6 Juni jam 8 malam. Yang mau tanya-tanya seputar bisnis bisa langsung kepada Bapak Yomil nanti. Kemudian di minggu depan, minggu selanjutnya kita ada bisnis preview yang luar biasa di Serang, Banten, di Gedung Catur hari Minggu tanggal 13 Juni jam 1 siang. Nah, pembicaranya ini kita luar biasa sekali ya, ada Bapak Rudi, Bapak Agus, Bapak Aris Hendra, dan MC-nya Bapak Fakhrul ya. Bisa langsung mengikuti bisnis preview di Banten. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan testimoninya kepada kami. Nah, nanti FAI juga akan memberikan hadiah yang menarik untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan Jeffrey dari Serang, Banten. Wah, luar biasa Bapak Jeffrey. Ingin memberikan testimoni atau ingin bertanya, Pak? Saya ingin bertanya. Oke, silakan Bapak Jeffrey. Yang mau saya tanyakan ke Dokter Winda. Mohon maaf, saya lagi di jalan, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, Bapak, silakan. Yang ingin saya tanyakan tadi kan materinya lebih fokus ke mengenai kulit wajah ya. Yang saya mau tanyakan, kalau mengenai kulit yang lain misalkan yang dialami itu iritasi atau gatal-gatal atau penyakit kulit yang lain seperti alergi atau kutu air yang lain-lain yang berkaitan dengan kulit itu manfaatnya apa sih dari Plapanol? Nah, sebenarnya sama sih, Pak. Pada dasarnya sifat kulit itu seluruh kulit tubuh kita itu sebenarnya sifatnya hampir sama. Itu hanya beda ketebalan saja. Jadi kalau udah beda ketebalan, paling kita lebih ke beda takaran ya, seperti itu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya sih secara sifat sama aja. Tadi sih sebenarnya saya nggak hanya ngomongin soal kulit wajah aja ya. Termasuk tadi kan bisa juga untuk pada eksim gitu ya. Atau bisa juga pada eksim bisa. Atau bahkan pada luka. Nah, luka untuk kulit ya. Untuk alergi juga bisa, Pak. Nah, kalau untuk alergi sih bagusnya dikonsumsinya itu lewat konsumsi, lewat dalam, sama nanti dioles juga di area alergi. Cuman biasanya kalau area alergi, kalau seandainya areanya cukup luas, itu kalau diolesin semua agak repot juga ya. Jadi biasanya lebih fokus dari dalam. Tapi kecuali kalau kadang-kadang kan ada beberapa yang alerginya tuh dia hanya lokal, seperti itu kan. Contohnya mungkin alergi terhadap tali jam tangan, contohnya gitu ya. Jadi sehingga iritasinya hanya di area tangan sini gitu ya. Itu bisa nanti dibantu lewat minum, sama dioleskan juga di area yang iritasinya tersebut. Itu bisa. Oke, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Jawabannya luar biasa. Halo Bu Dokter. Halo. Halo. Saya M. Sairi Bu Dokter. Ya, Bapak M. Sairi. Silakan, Iya, Pak. saya umur 53 tahun ini. Tadi setengah terlewat. Saya ada dua hal Bu Dokter saya mau tanya. Yang pertama, apakah dengan usia sudah 53 tahun itu masih ada manfaatnya penggunaan tabir surya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya terlewat, kenapa kita tidak boleh terlalu sering mandi air hangat tadi Bu Dokter? Itu aja Bu Dokter. Terima kasih. Sama-sama Pak. Nah, justru itu malah di usia Bapak dan di usia 53 tahun itu malah semakin membutuhkan lagi tabir surya.
Karena di usia Bapak, kan karena usia sudah lebih banyak, gitu kan, kita sudah mulai ada penurunan-penurunan fungsi sel kita ya, termasuk juga fungsi sel kulit kita sendiri dalam fungsi proteksinya. Sehingga itu justru malah semakin dibutuhkan lagi bantuan dari tabir surya untuk melindungi kulit kita, gitu. Justru pada usia Bapak yang seperti ini, malah tetap lebih butuh lagi malah ya tabir suryanya. Jadi bukan nggak butuh, tetap butuh usia berapapun itu. Ya, kalau usia yang lebih muda itu dia konsepnya itu memakai tabir surya untuk menjaga supaya nanti dengan bertambahnya usia nggak jadi timbul flek-flek. Nah, tapi kalau usia sudah lebih banyak ya, sudah lebih lanjut, itu memakai tabir surya untuk membantu menjaga proteksi kulit kita justru ya. Nah, lalu kalau untuk penggunaan air panas, karena air panas itu dia menarik kelembaban, Pak. Jadi dia menarik kelembaban kulit kita, sehingga kelembaban yang tersisa di dalam kulit itu jadi tinggal sedikit. Nah, sedangkan kulit kita ini itu butuh kelembaban. Nah, jadi kalau saya tuh suka bayangkan gitu, kita punya kulit itu tuh seperti ubin. Seperti lantai kita ya, lantai ubin kita. Nah, lantai ubin kita ini kan ada ubinnya, lalu di sela-sela antar ubin ini kan ada semen. Ya kan? Ada semen. Nah, semen inilah ibaratnya itu yang mengunci kelembaban kulit kita. Supaya apa? Nah, supaya kuman-kuman nggak gampang masuk, seperti itu ya. Kita juga tidak dehidrasi dari kulit. Nah, itu dia terdiri dari minyak. Kelembaban ini terutama dia terdirinya tuh dari minyak. Nah, sama seperti kita mungkin yang berpengalaman kalau kita cuci piring, ya kita cuci piring. Kalau yang cuci piring yang bekas minyak, kalau kita cucinya pakai air panas, itu masih lebih mudah mencuci dibandingkan kita mencuci dengan air biasa. Sama halnya dengan pada kulit kita. Pada saat kita mandi dengan air panas, kadar minyaknya tadi itu yang menjaga kelembaban kulit kita, itu juga ikut terbersihkan gitu ya, ikut terangkat. Akibatnya apa? Akibatnya kelembaban kulit kita jadi loss, hilang. Akibatnya makanya kulit kita kering. Itu justru nggak bagus untuk kulit kita. Makanya kenapa biasanya selalu dianjurkan habis mandi pakai body lotion untuk mengembalikan kelembaban tadi, gitu. Nah, Assalamualaikum. Bu Dokter. Dr. Winda. Ya. Boleh saya nanya Boleh nih? saya lanjut, Bu Dokter? Aduh, halo Bu Dokter. Coba ini hostnya tolong gimana saya jadi bingung. Yang mana dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi kesempatan ke Ibu wabarakatuh. Fatihatun terlebih dahulu. Ya baik. Coba satu-satu dulu ya. Tadi yang tadi Pak M. Sairi sudah? Makanya saya mau lanjutan, Bu Dokter. Oh baik, boleh Pak. Di luar masalah kelembapan tadi, Bu Dokter, ada nggak efek samping lainnya ya? Dari mana? Dari M. Sairi tadi, Bu Dokter. Maksudnya efek samping di luar dari apa, tadi kan masalah dia kan akan menyedot kelembapan itu ya. Ya. Nah, di luar masalah kelembapan ada nggak efek samping kita terlalu sering menggunakan air panas tersebut? Oh, enggak kok. Itu aja. Oke. Makasih Bu Dokter. Oke, Ya, baik. ya, Terima Pak. kasih Bapak M. Sairi. Kemudian Ya, selanjutnya Malam Bu Dokter. Malam Bu Dokter. Tadi Assalamualaikum. Bapak Ibu Fatihatun ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Haja Fatihah dari Citayam nih, mau nanya nih. Ini tuh ada teman saya itu sakit, Bu. Apa Bu Dokter? Dia itu kakinya itu bengkak kakinya. Terus dia itu ada sesak nafasnya. Itu kira-kira minum coklat itu bisa ini enggak kira-kira itu? Ini. Umur berapa, Bu? Dia usianya sekitar 50-an. Ya. Ada hipertensi ya? Ada darah tinggi? Enggak ada darah tinggi, dia kena sesak dengan terus kakinya itu bengkak gitu. Nah, kemarin tuh dipakai ini apa itu terapi lintah gitu kok kelihatannya masih kira-kira minum coklat makan coklat ini bisa ada apa itu ada efeknya atau enggak gitu.
Iya. Oh, saya coba ini. Oke. Sebenarnya sih begini Bu, baiknya sih sebenarnya kita tahu dulu ya penyakitnya apa supaya lebih jelas sebenarnya. Jadi supaya kita tahu juga nih target yang kita harapkan dari coklat Barangkali flavanol bisa ini bengkaknya apa. hilang atau gimana gitu, Dok. Iya, itu dia. Baiknya kita tahu dulu sebenarnya penyakitnya apa. Apakah Oh, kalau gitu ya. dari tanda-tandanya sih arahnya sepertinya ada penyakit jantung. Antara penyakit jantung atau bisa juga ada masalah pada hati atau liver atau bisa juga masalah pada ginjal. Biasanya antara itu. Nah, baiknya sih tahu dulu ya, sebaiknya kita tahu dulu. Jadi biar kita enak nih target yang kita harapkan apa gitu kan. Oh iya. Nah, baiknya begitu. Cuman kalaupun mau mulai diminum dari sekarang nggak apa-apa karena ibaratnya nih baik dia masalahnya memang dia punya ada masalah terhadap penyakit jantung, ginjal ataupun hati, itu boleh-boleh aja untuk konsumsi cocoa Nggak ini ya, flavanol. nggak ada Gitu. efek apa-apa gitu, Bu ya. Bedok. Nah, kalau untuk efeknya, Kalau dicoba efek yang minum, mungkin nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa dikasih aja, dicoba minum, tapi dosisnya nggak usah terlalu tinggi dulu ya, 5 gram aja. kira-kira makainya itu seberapa gitu untuk 5 dalam gram satu hari dulu aja itu? Bu, 5 gram. Nah, jadi mungkin boleh dikasihnya 5 gram 3 kali sehari. Jadi 1 sendok teh, tapi dikasihnya 3 kali. Oh iya, Pagi, siang, malam. Oke, Dok. Gitu. Nah, saya cobain. Soalnya kasih herbal apapun kok masih tetap mau saya coba coklat ini nunggu cerita dari dokter dulu. Makanya saya juga nggak berani. Dia udah saya undang Zoom. Saya suruh ngikut, tapi kok saya lihat kok nggak ada tadi. Apa istrinya saya suruh ngikut Zoom, tadi udah saya undang teman-teman. Oke, dokter, terima kasih. Terus satu lagi, Ibu. kalau memang untuk ini enzim kaki itu dia usia sekitar 60. Kakinya itu ngapain? Nggak usah nggak apa-apain. Halo, kulitnya Ya, itu seperti enzim gatel itu selesai sembuh gatel lagi, sembuh gatel lagi. Itu supaya enggak maksudnya apa dia itu nanyanya mau dijawab enggak sih? itu gimana itu, Dok? Oke. Coklat itu Ya, untuk makannya eksim itu ya. berapa? Nah, itu boleh. Minumnya sih kalau untuk minumnya harus di trial sih, Bu. Mulai dari 1 kali 5 gram dulu, 1 kali 1 sendok teh. Nanti boleh ditingkatkan. Nah, sambil nanti diolesin ke area yang eksimnya tadi. Coklatnya Jadi itu nanti ya? diambil coklatnya diencerin sedikit, habis itu diolesin ke area yang eksim gitu. Nanti enggak ini, Dok. Semut datang, Dok. Oh, enggak kok. Kan enggak mengandung gula. Oh, gitu ya. Oh, enggak ada gulanya. Iya. Oh, saya itu juga belum nyobain. Baik Ibu, kita berikan kesempatan pertanyaan ke yang lain dulu ya. Oke, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung nyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung ke Dokter Winda atau bisa melalui kolom chat ya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Ibu. Saya Eli dari Gorontalo. Oh, halo Ibu Selamat Eli. malam, Gorontalo. Ya, begini, kebetulan saya baru ngikutin flavanol ini, mengkonsumsinya itu belum ada seminggu ya, Dok. Kemudian saya udah ikut sama teman-teman dengan Ibu Yulin di sini. Ternyata gigi saya ini bermasalah. Saya minum es, mungkin udah lama sekali nggak pernah minum es. Kemudian, susah makannya. Teman saya, Ibu Yulin, nganjurin, Ibu Eli tolong deh, kumur-kumur pakai coklat. Nggak ada sampai 1 jam sembuh gigi saya, Dok. Wow, hebat sekali. Wah, hebat sekali Ibu. Ya. Kemudian itu yang pertama ya, Dok. Kemudian kebetulan saya juga 2 hari yang lalu. Kalau mungkin dihitung-hitung itu perjalanan itu berat, mungkin ada ratusan kilometer. Saya bisa nyetir, bisa pulang pergi, Dok. Cuman minum flavanol aja, coklat pagi,
sampai sore itu saya bisa nyetir. Malamnya saya balik lagi. Mungkin kalau dihitung-hitung bisa ada 400 km saya perjalanan. Padahal usia saya udah 50 lebih loh, Dok. Masih muda. Wow, luar biasa sekali Ibu Keren, Eli. keren, Mungkin Ibu keren. Eli nanti bisa ke apa? Saat ke Jakarta bisa langsung ke kantor FHI ya Ibu. Nanti kita akan memberikan hadiah menarik untuk Ibu. Bu Eli? Oh, alhamdulillah. Terima Iya. kasih ya, Dok. Sama-sama Ibu Eli, terima kasih sharingnya. Selamat Oke, sore, ya, Dok. Oke. terima Iya, kasih. selamat Sore. sore. Selamat sore, Gorontalo Dok. udah Sore. malam ya, Dok. Oh iya. Dr. Winda. Iya. Iya, selamat sore Bapak. Sore Bapak. Malam. Oh iya Pak Ali. Ya, betul, Dok. Dok, sebenarnya sih saya mungkin lebih ke testimoni juga sebenarnya. Oh, oke. Iya. Saya kan tipikal orang yang memang bukan malas olahraga ya, emang waktunya juga kadang-kadang nggak sempet. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya konsumsi beberapa minggu ini untuk Flavano original ya, itu lumayan banyak ada perubahan sih. Dari saya coba timbang beberapa kali, berat badan turun terus, Dok. Wah, luar biasa sekali Pak Hari. Pembakarannya bagus ya, jadinya ya, Ya, metabolismenya meningkat. alhamdulillah itu bagus. Keren lah pokoknya. Siap, Oke, mantap. luar biasa, Thank you Pak. Pak Ali sharingnya. sama-sama. Terima kasih Pak Ali untuk sharingnya. Nanti bisa main ke kantor ya Pak ya, untuk kita berikan hadiah langsung untuk Pak Ali. Luar biasa sekali Pak. Oke, langsung aja Dok kita ke kolom chat ya Dok, karena waktunya juga sudah mau habis. Kita Boleh. ke chat dulu ya Dok ya. Dari Bapak Oteh, Cocoa Flavano betul-betul terbukti membuat kulit saya dan istri, terutama kulit muka, betul-betul kinclong. Wah, luar biasa Widih. sekali nih Pak Oteh. Mungkin Pak Oteh bisa menyalakan kameranya Pak untuk melihat Ditunjukin kulitnya ya. yang kinclong. Kulit kinclong. Pak Oteh. Oh mungkin lagi ini ya Dok ya. Oh Pak Oteh. Oh sudah. Iya, Bu. Lagi di jalan. Oh lagi di jalan ya Di Pak. gelap. Luar biasa ya Pak ya. Terima Makasih. kasih Pak Oteh untuk sharingnya Pak Oteh. Mana Pak Oteh? Oke, selanjutnya saya bacakan kembali ya Dok ya. Dari Ibu Vincentius Dwi. Cocoa Flavano keren abis. Saya berhasil turun berat badan dengan Cocoa Flavano dan kulit menjadi lebih bersih dan terlihat lebih muda. Luar biasa sekali Ibu Vincentius, bisa menyalakan kameranya Ibu. Halo. Oke, mungkin nanti kita panggil kembali ya Dok ya. Boleh. Kemudian dari Ibu Ida Faridah yang juga kemarin sudah memberikan testimoninya langsung pada saat seminar kesehatan Dok. Beliau mengatakan kembali bahwa mantap Cocoa Flavano, saya alergi debu, kadang sesak, alergi seafood, ikan asin, telur, alhamdulillah membaik. Malah bekas udah pudar karena saya suka gatal karena alergi. Keren deh coklat Flavano. Wah, luar biasa ya Ibu Ida ya. Oke, jangan lupa untuk mengajak keluarga untuk menggunakan Cocoa Flavano ya Bu Ida ya. Oh iya, ditambah lagi. Dulu kulit wajah saya kusam karena konsumsi pil KB dan muncul flek. Sudah banyak beberapa dokter, udah keluar dana banyak, minum Flavano bisa juga buat luka, demam panas tinggi cucuku panasnya cepat turunnya. Dan ambien saya mengecil dan yang tadinya BAB susah, biasanya pakai Anusol karena kalau dipaksa darah yang menetes, tapi sekarang alhamdulillah lancar. Luar biasa sekali Bu Ida. Nah, Bu Ida ini tadi juga sebelumnya juga sudah memberikan testimoninya pada saat acara seminar kemarin ya Dok ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Ida untuk sharingnya. Kemudian dari Ibu Yanti di Pekanbaru.
Selain untuk kulit, flavanol baik untuk peredaran darah yang dulunya sering sesak nafas, sekarang sudah tidak terlalu sesak. Oke, Wah. luar biasa. Luar biasa ya. Iya, bisa diajak ya Ibu Yanti ya Bu, untuk keluarga dan rekan-rekannya untuk selalu konsumsi flavanol. Oke, kemudian dari Bapak Marcel. Mau tanya Bu Dokter, member saya ada riwayat penyempitan urat saraf setelah minum cocoa flavanol. Badan Enggak semakin deh, sakit. kalau udah ngomong Apakah berarti kan udah ini detox? Terima kasih. Oke, akhirnya ada juga yang bertanya ya. Ya, jadi memang bisa jadi, bisa iya, bisa enggak. Nah, bisa jadi sih mungkin ini adalah reaksi detox atau bisa juga ini reaksi tubuhnya karena dikondisikan secara baru oleh cocoa flavanol. Nah, di-trigger dengan kondisi yang baru oleh cocoa flavanol sehingga terasa sakit. Nah, ini mungkin boleh di-adjust nanti untuk dosisnya, gitu ya. Dosis pemberiannya, dosis konsumsinya berapa banyak, apakah mungkin terlalu banyak, atau malah kurang, atau sudah cukup. Nah, itu nanti akan kembali kepada pasien, ya, kepada membernya. Kalau seandainya masih oke, bisa ditahan rasa sakitnya, saran saya sih dosisnya diteruskan saja. Tapi kalau kurang nyaman, dosisnya boleh dikurangin. Ya, tapi kan sebenarnya di sini juga lagi proses penyembuhan ya, dan ibaratnya kalau dia terasa sakit, nah ini sebenarnya justru artinya di situ sudah mulai berefek cocoa flavanolnya. Jadi sebenarnya sih baiknya sih tetap diteruskan. Cuman kalau memang nggak kuat dengan rasa sakitnya, dosisnya boleh dikurangin ataupun boleh juga dicampur ya, atau dikombinasi dengan obat anti nyeri gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya dan terima kasih Pak Marcel untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita kembali lagi di kolom chat dari Bapak Ansori. Assalamualaikum, saya Ansori dari Serang. Ini ada testimoni dari tim saya, beliau habis operasi kista. Alhamdulillah setelah konsumsi coklat flavanol, luka bekas operasi sudah alhamdulillah membaik. Wah, luar biasa ya. Wah, bagus ya. Ini nanti kalau udah lukanya juga sudah membaik, tetap dikonsumsi coklat flavanolnya untuk menjaga juga supaya jangan timbul lagi kistanya ya. Betul sekali. Jadi, oke, terima kasih Bapak Ansori. Mungkin nanti bisa ajak rekannya ya Pak ya untuk timnya untuk datang ke kantor FHI. Nanti kita akan berikan hadiah menarik untuk tim Bapak Ansori. Oke, terima kasih Bapak untuk sharingnya. Kemudian saya lanjutkan ya dok, dari Ibu Umi Rajki. Dokter Winda, saya mau tanya, pimpinan saya dalam kurun waktu kurang dari seminggu karena diabetes yang parah harus amputasi kaki. Yang mau saya tanyakan, apakah penyebab diabetesnya sudah parah sehingga harus diamputasi? Apabila sudah diamputasi, bagaimana cara konsumsinya dok? Silakan dokter Winda. Oke, iya. Nah, jadi memang sebenarnya diabetes di sini itu dia sekali kita sudah kena diabetes, seumur hidup kita akan menjadi penderita diabetes. Nah, cuman yang membedakan adalah ada yang diabetesnya tidak terkontrol dan ada yang terkontrol. Nah, kalau bisa makanya harus dikontrol kadar gulanya ya. Nah, di sini pun yang perlu ditakutkan sebenarnya yang perlu kita khawatirkan dari diabetes itu sebenarnya bukan diabetesnya sendiri, tapi komplikasi dari diabetesnya. Termasuk salah satunya di sini adalah kemungkinan besarnya ada luka basah, ya. Ada luka, ada ulkus diabetikum yang biasa teman-teman familiar dengan namanya diabetes basah. Nah, ini sepertinya ini nih, makanya dia harus diamputasi. Nah, karena diabetesnya tidak terkontrol, mungkin makannya tidak dijaga, obat-obatannya tidak dijaga dengan teratur konsumsinya, sehingga kadar gulanya tinggi, pada saat terjadi luka, lukanya itu membusuk. Nah, kalau sudah membusuk, tindakan yang paling cepat yang harus dilakukan adalah memang harus segera diamputasi. Sebaiknya segera diamputasi sebelum
nanti infeksinya itu malah bisa menyebar sampai ke seluruh tubuh. Dan kalau sudah menyebar sampai ke seluruh tubuh, itu malah bisa beresiko dapat menyebabkan sepsis. Dan itu kalau udah sepsis, itu bisa jatuhnya ke kematian dan bisa lebih bahaya. Jadi biasanya memang sangat dianjurkan kalau sudah ada luka basah, ditambah lagi lukanya membusuk gitu ya, dan kadar gulanya tidak terkontrol, tidak bisa diturunkan, sulit untuk diturunkan, itu sangat dianjurkan sekali untuk diamputasi saja gitu. Jadi memang itu sih ini kondisinya memang sudah panjang sebenarnya, hanya seringkali pada orang-orang yang mengalami diabetes itu juga mengalami yang namanya neuropati. Jadi tuh persyarafannya itu tuh mati rasa. Nah, sehingga pada saat terjadi luka tadi itu nggak terasa kalau ada luka. Karena nggak terasa ada luka, jadi nggak dirawat. Akhirnya membusuk seperti itu. Nah, kalau sudah diamputasi, perlu nggak tetap konsumsi kokolfavanol? Ya tetap perlu. Itu kan dia kan walaupun sudah diamputasi bukan berarti dia sudah tidak diabetes lagi. Diabetesnya tetap ada. Dan masih bisa memungkinkan untuk terjadinya komplikasi yang lain. Selain tadi ulkus diabeticum tadi ya, selain yang diabetes basah tadi, bisa berpotensi untuk komplikasi-komplikasi lainnya. Jadi tetap harus dijaga dan dirawat. Jadi itu tetap boleh konsumsi kokolfavanol dan dosis yang dianjurkan itu dia mulai dari 3 kali 5 gram atau 3 kali 1 sendok teh. Nanti boleh disesuaikan ya dosisnya ya, bisa ditambah kalau seandainya kira-kira masih bisa dinaikkan lagi dosisnya. Tapi bukan berarti ya teman-teman ya, kalau sudah konsumsi kokolfavanol terus obatnya tidak diminum, tidak ya. Tetap dikombinasi juga dengan obat diabetesnya. Nggak boleh langsung dilepas begitu saja obat diabetesnya digantikan dengan kokolfavanol ya. Karena masalahnya tubuhnya sudah menyesuaikan diri bertahun-tahun, sudah bergantung terhadap obat-obat tersebut. Jadi nggak boleh langsung dilepas gitu aja ya. Harus kombinasi dulu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk Ibu Umi. Mungkin jawabannya sudah cukup jelas ya Bu. Nanti Ibu Umi juga bisa mengikuti seminar kesehatan yang temanya tentang ulkus diabeticum. Kita juga sudah pernah bahas sebelumnya. Oke, selanjutnya dari Ibu Imas ya Dok ya. Malam Dok, mau tanya bagaimana yang punya penyakit vertigo mungkin ya nih ya. Apakah bisa mengkonsumsi flavanol? Oh, bisa banget dong kalau vertigo. Vertigo sangat boleh ya mengkonsumsi kokolfavanol. Apalagi kalau seandainya kebetulan penyebab vertigonya karena memang sirkulasi darah yang kurang lancar di otak. Nah, khusus boleh sekali untuk konsumsi kokolfavanol supaya untuk mencegah nanti jangan sampai terjadi vertigonya kembali gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Winda. Ya ini kemudian saya bacakan kembali dari Bapak Agus Budiman ini Dok, masih ada testimoni lagi. Setelah saya baca detail slide presentasi terakhir di produk, lalu saya praktekkan. Alhamdulillah yang tadinya ada bercak agak kehitam-hitaman pada tangan saya, setelah hampir 3 minggu bercak hitamnya mengecil. Flavanol dengan kandungan flavanol 80% memang legend. Luar biasa ya Bapak ya. Luar biasa. Selamat malam Dokter. Selamat malam. Selamat malam. Saya Ivan mau menceritakan testimoni saya. Ya, ya silakan Pak Ivan. Silakan Pak. Ya, jadi saya sudah lama ya juga pengen mau cerita sih, sebenarnya mau ke PT FAI juga belum sempat karena terbentur itu saya kerja. Jadi waktu itu selama waktu itu merantau di Batam, jadi saya sering makan malam. Jadi sehingga mungkin saya terkena penyakit diabetes mellitus kencing manis. Angkanya 187. Pak Ivan, mohon maaf boleh dinyalakan kameranya Pak, biar ini lihat untuk Bapak ya, untuk wajahnya. Ya. Jadi angka testimoni itu diabetes saya itu 187. Namun setelah diperkenalkan oleh
Pak Firman, jadi dan Pak Adam, dari coklat ini boleh juga nih, ini sepertinya bisa nih untuk, dan saya konsumsi belum waktu 1 bulan 2 bulan itu alhamdulillah sudah turun diabetes saya, jadi 125 kalau nggak salah, saya cek dengan itu. Kemudian saya juga gunakan coklat propanol dan ini bersama istri, ditambah dikasih itu, dipakai masker wajah, jadi kinclong, bukan hanya Jadi itu, kinclong dengan juga ya? Biasa. Jadi kenceng ya Pak ya. Iya. Mukanya jadi Terima berasa kasih ya kenceng. Pak I. Oke, terima kasih Pak Terima Iven. kasih Pak Iven. Nanti bisa main ke kantor ya Pak ya. Sempatnya main ke kantor, nanti ada hadiah menarik untuk Bapak Iven. Semoga Pak Iven sehat selalu ya Pak ya. Dan malam-malam. Malam. Selamat malam. Dok, ini komandan mau kesaksian katanya. Oh iya, silakan Pak Sule. Silahkan Malam, Dok. Pak. Selamat malam. Dokter, selamat malam. Pas sambil nyetir ini ya? Sambil nyetir ya. Sambil nyetir. Lagi cari lokasi buat itu seminar. Luar biasa. Oke, silakan Bapak untuk sharingnya. Oh ya, untuk sharing ya. Saya minum coklat satu pouch itu udah ada hasilnya. Artinya berat badan turun. Dan kalau saat pembinaan fisik ya, untuk lari juga sangat-sangat berpengaruh. Yang tadinya udah ngos-ngosan ya, sekarang napas itu tambah dalam 300 meter. Belok kiri. Tambah plong. Luar biasa sekali. Jadi nggak gampang ngos-ngosan gitu ya Pak? Keringet jadi kopios banget. Oh, keringetnya jadi banyak banget ya? Ya, itu aja sih Dok. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sama-sama. Terima kasih Pak Bapak Sule Sule. sharingnya. Nanti bisa main ke dokter ya Pak, main ke kantor ya Pak ya. Main ke kantor. Langsung rumah dokter ya. Main ke kantor ya Pak, kita akan memberikan hadiah menarik untuk Bapak Sule. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya kembali, Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Kita masih ada sedikit Hari lumayan waktu. banyak sharing-sharing ya. Iya Dok, luar biasa ya Dok ya. Saya mau tanya nih. Keren sharingnya. Oh iya. Halo. Ya, jadi tadi juga saya sudah menjelaskan testimoni saya, sekarang bertanya lagi nih. Tadi karena Boleh, silakan. tutup sama Ibu siapa nih? Sini. Nah, jadi untuk penyakit vitiligo pada kulit. Nah, ini tadi kan menyangkut pada kulit ya. Tocofolvanol bisa mengatasi penyakit kulit. Berapa takaran untuk penyakit ini untuk mengatasi penyakit vitiligo, Bu? Vitiligo itu ya jenisnya Ibu Dokter Linda. Ya, karena emang ya memang Iya, saja Bu Dokter Linda, makasih. Oke. Iya, oke. Suaranya agak terputus-putus, jelas Dok, tapi ya Dok? Ya, jelas. Oke. Nah, jadi kalau untuk kasus vitiligo, jadi kan kalau vitiligo ini kan sebenarnya dia bisa dibilang salah satu penyakit autoimun juga ya, yang dimana imun kita itu justru malah menyerang sel pigmentasinya kita, sehingga sel pigmentasinya itu tidak bisa memproduksi zat pigmen, makanya kulitnya jadi tidak berwarna, alias jadi warna putih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya konsepnya sih mirip juga seperti kasus-kasus pada autoimun lainnya juga, ya. Boleh dikonsumsi mulai dari 2 kali 5 gram. Nah, nanti ini boleh dinaikkan secara bertahap, ya, tergantung nanti dari hasil dievaluasi aja setelah konsumsi. Pertama konsumsi dulu 2 kali 5 gram. Nanti setelah 2 kali 5 gram mungkin bisa dievaluasi selama 1-2 minggu, dilihat nanti reaksinya seperti apa. Kalau oke, aman, boleh ditingkatkan dosisnya.
ya, jadi 2 kali 10 ataupun jadi 3 kali 5. Nah, nanti terus bertahap ditingkatkan lagi, karena memang walau bagaimanapun kan di sini konsepnya adalah cocoa flavanol itu nanti kan dia punya manfaat antioksidan. Nah, antioksidannya inilah nanti yang akan bekerja untuk menekan agresivitas dari sel imunnya supaya jangan sampai menyerang kembali si sel pigmentasi tadi itu, gitu ya, sel melanositnya, supaya jangan nanti si sel melanosit ini tidak mampu memproduksi melanin kembali. Gitu. Jadi nanti boleh ya, dosisnya mulai dari 2 kali 5 aja, nanti bertahap ditingkatkan. Dok, itu 2 sampai 5 gram itu berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali 5 gram. Jadi 2 kali 1 sendok teh. Dan apakah ada pantangan? Karena saya dengar kalau orang yang penyakit vitiligo itu tidak boleh makan ayam. Apakah benar? Tidak boleh makan apa? Ayam. Ayam. Daging. Oh, daging ayam. Sebenarnya enggak juga sih. Mitos ya? Itu mitos. Pada dasarnya boleh kok, nggak ada masalah. Oke, mungkin Pak Ivan sudah cukup jelas Bapak untuk jawaban dari Dr. Winda. Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Ivan. Sama-sama Pak Ivan. Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Baik dokter, karena juga waktunya sudah habis, kita udahi untuk seminar kesehatan hari ini ya dok. Kita ketemu lagi di seminar kesehatan minggu depan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa langsung mengikuti di acara minggu depan ya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan sehat selalu, dan jangan lupa untuk memperkenalkan cocoa flavanol kepada keluarga tersayang dan juga teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan selamat malam. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Ali Sofyan. Terima kasih. Terima kasih Winda. Pak Marcel. Terima kasih. Pak Budi. Terima kasih Pak M. Sairi. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Pak Ote. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat. Mau ke atas, bertanya-tanya. Mau coba Ibu? Nanti kan jadi pulang aku.